Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Ya, selamat datang di channel kita Al Bayan Haramain. Hari ini kita akan membahas tentang buah yang memiliki banyak manfaat. Pohonnya itu ibarat seorang muslim, ya. Dari akarnya, batangnya, daunnya sampai buahnya memiliki manfaat dan tidak terbuang sia-sia. Kira-kira pohon apa itu? Oke, kalian pasti udah tahu jawabannya ya. Yang akan kita bahas nanti lebih kepada buahnya. Jadi memang pohon ini tumbuh di jazirah dan di negara-negara sekitarnya, jazirah Arab dan sekitarnya. Jadi kalian pasti udah kenal kurma yang ngetren sekitar 1 dekade ini mulai masuk ke Indonesia. Jadi sebelum kita review, jangan lupa subscribe serta komen dan juga like tentang video kita agar kalian bisa terus mendapatkan review-review menarik lainnya. Oke, akan kita bahas satu persatu. Seperti yang kalian ketahui, jenis kurma yang sedang ngetren saat ini, yang paling laku di pasaran, kurma sukari. Jadi buat kalian yang ingin berusaha untuk menjadi penjual kurma, ya, ingin berusaha untuk jualan kurma, kalian bisa start dengan kurma yang paling laris di pasaran, kurma sukari. Ya, kalian bisa lihat di sini, ini kurma memiliki tekstur, nah seperti ini. Jenis kurma ini adalah kurma rutop atau kurma basah, atau disebut juga dengan kurma yang matang. Di tahapan ini, kurma itu lembut dan rasanya manisnya pas. Berbeda dengan jenis kurma tamar yang nanti akan kita bahas di episode selanjutnya. Kurma ini memiliki banyak manfaat, terutama disunahkan ketika kita berbuka puasa dengan menggunakan kurma rutop. Ada manfaat dari kurma rutop sebagaimana telah diteliti oleh para ilmuwan bahwa kurma jenis rutop ini lebih mudah dicerna. Jadi memang kenapa Nabi SAW itu sunnahkan? Karena memang terdapat banyak manfaat yang kita teliti pada saat zaman sekarang, baru kita bisa mengetahuinya secara ilmu pasti. Baik, akan saya buka box yang kedua. Jadi kalau dilihat di sini ada perbedaan ukuran. Jadi memang kurma sukari memiliki tingkatan-tingkatan, baik dari sisi ukuran, tingkat kematangan, dan lain sebagainya. Kemudian kurma sukari juga memiliki packaging kardus yang berbeda-beda, seperti yang kita contoh bawa saat ini. Ini kurma sukari jenisnya Alpacin, ya, merek Alpacin. Di sini ada kode NR, ada kode HC, ada kode MC, ada kode yang lain-lain, ya. Jadi ada juga jenis kurma sukari yang tanpa kode, gitu. Untuk sukari yang lain, sering saya dapatin ya, kurma yang jenisnya yang kardusnya HC atau kardusnya NR nggak mesti konsisten sama. Jadi bisa jadi yang NR bagus atau nanti yang HC yang bagus. Jadi nggak harus, oh saya mau beli kurmanya pokoknya yang kodenya NR. Itu nggak jaminan. Oke? Yang jaminan adalah kita lihat barangnya. Kalau memang kita segmen pasar kita sukanya yang basah, biasanya ada juga yang kering. Contoh yang kering itu nanti seperti ini. Permukaannya lebih coklat muda, ya, kulit arinya lebih tidak menempel, ya, gitu, agak keriput sedikit lah ibaratnya. Kalau yang basah ini karena kita baru keluarin dari freezer. Dan oh ya, kurma jenis rutop salah satu special treatment atau perlakuan khusus kepada kurma rutop ini, kurma ini harus disimpan dalam keadaan beku lebih baik disarankan, atau pada suhu ruangan yang dingin minimal seperti AC. Kalau
di dalam freezer, dia bisa bertahan sampai waktu expirednya produksi kurma 1 sampai 1,5 tahun jika di freezer. Kalau dia adanya di dalam kulkas, suhu kulkas, itu bisa bertahan sekitar 3 sampai 6 bulan tergantung dari kondisi kurmanya ketika sampai di Jakarta ya. Kemudian di suhu ruangan maksimum bisa bertahan sampai 7 sampai dengan 10 hari. Jadi buat kalian yang khawatir nggak punya storage penyimpanan, tenang aja, masih bisa kalian simpan 7 sampai 10 hari. Namun tidak disarankan sampai 7 hari. Paling maksimum, karena jenis kurma ini ketika sampai di Jakarta ada yang sudah setengah matangnya sampai kecoklatan tua atau yang masih segar sekali. Nah kalau yang sudah kecoklatan tua dia mungkin sampai 7 hari aja, tapi kalau yang masih segar sekali itu bisa sampai 10 hari di suhu luar ruangan. Dia ketika nanti kurma ini berada 10 hari di luar ruangan, kondisinya dia akan fermentasi ya, akan mengeluarkan lendir. Lendir itu akan menimbulkan jamur sehingga nanti pada saat dikonsumsi rasanya menjadi asam dan gak enak lagi rasanya. Oke, kita coba pilih salah satu kurma, meskipun dia ini kondisinya ditaruh di freezer ya. Buat kalian yang belum pernah coba, kurmanya nggak beku seperti es batu gitu. Dalamnya lembut. Ini adalah ciri-ciri ciri khas dari Sukari. Ada yang bilang, wah rasanya dalamnya kayak susu, mantep banget katanya. Kalian yang udah pernah cobain pasti tahu gimana rasanya. Dan kurma ini buat kalian yang mau mulai bisnis, ini paling laku di pasaran. Gimana sih caranya kita jualan kurma? Oke, ya, untuk jualan kurma Sukari ini kalian nggak butuh peralatan yang banyak, ya. Kalian cuma butuh, nanti akan kita tampilkan di sini beberapa peralatan yang kalian butuhkan. Oke, yang mau kita bahas nanti lebih ke gimana sih kalau mau jualan kurma Sukari. Satu dus Sukari ini isinya bisa 3 kilo, tapi biasanya untuk jenis yang Alpalsim ini ya kalian akan mendapatkan lebih dari 3 kilo. Yang biasanya umum itu 3,2 sampai ada yang satu kardus ini 4 kilo. Jadi pabrik-pabrik di Alpalsim itu ya Masya Allah, mereka selalu ngelebihin, dan sedikit ada yang kurang tuh sedikit sekali gitu ya. Tinggal gimana nanti kalian juggle. Apa itu juggle nanti kita bahas. Oke. Ini salah satu bentuk packagingnya ya. Kalian bisa beli, namanya tin wall. Seperti salah satu merek plastik, kemasan plastik ya. Ini bermanfaat sekali, bisa ditaruh di freezer ya. Dan akan tahan terhadap suhu yang beku, jadi nggak akan pecah ya, kecuali dibanting. Oke, ada juga kemasan. Ini kemasannya kalian bisa lihat nanti di sini ada 750 ml. 750 ml ini untuk setengah kilo Sukari. Oke, jadi nanti kalian harus ada timbangan, harus ada tin wall, dan harus ada kurmanya kalau mau jualan. Oke. Kemudian untuk ukuran sekilo kalian bisa pakai yang kemasan 1500. Oke, dicatat ya. 750 ml untuk setengah kilo kurma, 1500 dua kalinya untuk 1 kilo kurma. Jadi di pasaran tuh ada banyak, ada yang 500 ml, ada yang 350 ml, ada yang 600 ml untuk tin wallnya. Jadi jangan sampai kalian salah beli. Kalian beli yang untuk setengah kilo 750. Oke. Nanti contoh timbangannya bisa kita kasih contoh referensi timbangan-timbangannya seperti apa. Ya, ada yang dari ukuran kecil sampai ukuran besar. Oke, buat kalian yang mau jualan Sukari, saran dari kita adalah pertama, pilih kurma yang paling bagus. Ya, kurma yang besar, ukurannya yang masih segar. Warnanya nggak terlalu kecoklatan ataupun tidak terlalu kering. Yang ukurannya atau medium, disebutnya medium ya. Seperti ini kurma Sukari yang rasanya, oh ya sebelum kalian jual, kalian cobain dulu, masih enak nggak kurmanya ya kan?
supaya nanti customer kalian puas. Kalian harus melakukan QC. Oke, setelah ini kita bahas tentang gimana cara packagingnya dan apa aja bentuk packagingnya ya. Oke, kita pinggirin dulu sebentar. Oke, perlengkapan pertama, kalian butuh glove plastik ya. Ini murah banget, kalian bisa beli nanti di toko plastik sekalian sama thin wall. Jadi kalian pakai yang ke tuker kanan sama kirinya. Oke, ini murah ya, perlengkapan standar. Ini thin wall kemasan 750 ml, ini untuk setengah kilo. Kemudian yang 1500 ml untuk kemasan 1 kilo ya, 750 ml untuk 1 kilo, 1500 ml untuk 1 kilo. Oke, ada karena kenapa harus saya sebutkan 750 ml, karena ada di pasaran yang 1000 ml dan ada juga yang ukurannya misalnya 500 ml atau 600 ml. Nanti nggak akan muat ya untuk mengemas setengah kilo. Jadi kalian akan bingung jualnya 400 gram atau ini cuma 700 gram gitu ya. Jadi requirement-nya adalah 1500 dan 750. Cara packagingnya kita contohin sedikit. Setengah kilo ya, kalian buka, ups, lompat, gampang. Kita membutuhkan satu lagi alat yang namanya timbangan. Kalian bisa beli timbangan yang kapasitasnya dia 1 kilo atau 3 kilo untuk mempercepat proses. Saat kalian menimbang, ada tombol tare, yaitu untuk mengkosongkan berat si timbangan si thin wall ini, biasanya 20 gram atau 15 gram. Tinggal kalian pindahkan satu persatu ke dalamnya sampai terisi penuh. Oke. Kemudian setelah terisi penuh, nanti biasanya dalam satu kardus ini kalian akan mendapatkan 6 pak yang setengah kilo atau 3 pak yang 3 kilo. Akan ada lebihnya. Jadi kalau kalian belanjanya 2 dus, kalian akan mendapatkan bisa lebih setengah kilo atau 1 kilo kelebihan dari kurmanya. Jadi itu udah keuntungan kalian. Kalian beli 1 dus, kalian bisa mendapatkan kurma ekstra, bisa buat kalian makan atau kalian jual juga. Jadi kurma ini nanti akan kalian tempatkan di freezer atau di kulkas. Kardusnya ya kalian bisa manfaatkan untuk yang lain. Oke, kemudian ini aja perlengkapannya, kita ulangin ya. Thin wall 750 untuk setengah kilo, 1500 untuk 1 kilo, timbangan, sarung tangan, itu aja. Setelah itu kalian udah bisa mulai jualan. Dan ini modalnya kecil guys, cuma ya nggak sampai 2000, yang ini mungkin 2000-an satunya. Jadi kalian bisa jual di range harga masih bisa bersaing. Dan kalian yang terpenting selain kalian menjaga persaingan harga, kualitas dari barangnya. Kalian lihat barang yang kalian jual kualitasnya bagus, jadi consumer atau customer kalian tuh nggak kecewa sama barang-barang kalian dan selalu puas dengan kualitas kurmanya. Oke. Kemudian ada juga satu lagi timbangan ya yang murmer ya, ada di pasaran. Yang ini mungkin 2 kalinya harga yang ini ya. Ini bahas tentang timbangan. Ini harganya ya sekitar 50, 60, 70 ribu. Kalau yang ini mungkin sekitar 30, 40 sampai 50 ribu ya. Oke, kita singkirkan lagi. Ada juga timbangan kalau kalian mau serius bisnisnya, kalian bisa juga pakai timbangan yang besar seperti ini gitu ya. Seperti timbangan yang kalau kita lihat di tukang-tukang buah gitu ya. Tombol on-nya ada di sini. Oke, dia mulai menyala. Kita coba cek tadi berapa ya rumah sekali 5 ya. Bener nggak? Timbangannya 3,5. Jadi kalau pakai kardusnya aja itu sekitar
3590. Untuk kalian ketahui, kardusnya ini kemungkinan ya, kardusnya ini beratnya sekitar 90 gram ya, sampai 100 gram. Berarti kalian minus aja setelah ditimbang dua-duanya, di minus 180 atau 200 gram. Itu berat bersihnya si kurmanya ya. Jadi kalian bisa mendapatkan kurma yang banyak. Oke. Itu aja perlengkapan yang kalian butuhkan. Kalian mau jualan, dan kalian bisa mulai dari jenis kurma yang selalu ada sepanjang tahun, kurma Sukhari. Nanti setelah ini akan kita review juga kurma rutop yang sama-sama rutop, tapi berasal dari negara yang lain, bukan dari Saudi, bukan dari Al-Qasim. Baik, itu aja yang kita sampaikan pada saat ini. Oke, terima kasih yang udah menonton video kami. Kalau ada komentar ataupun kritik dan saran, bisa komen di bawah. Buat yang bergabung, bisa subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.